Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu dan hidayah. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang qada dan qadar. Ini adalah tema penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, karena qada dan qadar adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Apa itu qada dan qadar? Pertama-tama, mari kita pahami bersama apa itu qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu sebelum alam semesta ini diciptakan. Semua hal yang terjadi di dunia seperti waktu kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar adalah wujud nyata dari ketetapan Allah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seseorang yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Usahanya adalah bagian dari ikhtiar, namun hasil akhirnya entah itu keberhasilan atau kegagalan adalah qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima dengan lapang dada. Mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Beriman kepada qada dan qadar adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan menerima takdir, kita bisa menghadapi setiap keadaan dalam hidup dengan sabar dan tawakal. Hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kadang kita mendapatkan cobaan, kadang kita mendapat kenikmatan. Semua itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Namun, meskipun Allah sudah menetapkan qada dan qadar, kita sebagai hambanya tidak boleh hanya pasrah dan menyerah. Kita diwajibkan untuk berusaha sekuat tenaga atau ikhtiar dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, atau ibadah. Setelah kita berusaha, barulah kita berserah diri kepada Allah atau tawakal. Ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan. Ikhtiar tanpa tawakal bisa membuat kita sombong, sedangkan tawakal tanpa ikhtiar bisa membuat kita malas. Oleh karena itu, dua hal ini harus berjalan seiring. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sempurna dalam menjalani ikhtiar dan tawakal. Beliau selalu berusaha sebaik mungkin dalam segala hal, tetapi tetap berserah diri kepada Allah atas hasilnya. Sebagai contoh, dalam perang Uhud, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah mempersiapkan strategi dan berusaha maksimal. Namun, hasilnya ada di tangan Allah. Kemenangan atau kekalahan adalah qadarnya, dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Bagaimana menghadapi takdir baik dan buruk? Dalam hidup, kita pasti akan menghadapi dua jenis takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik adalah nikmat yang harus kita syukuri, sementara takdir buruk adalah ujian yang harus kita hadapi dengan sabar. Kedua-duanya adalah bagian dari ketetapan Allah yang menguji iman kita. Sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW, ketika beliau mengalami musibah, beliau tidak langsung bersedih. Sebaliknya, beliau menerima musibah itu dengan penuh keimanan, karena beliau yakin bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya. Kita pun harus meladani hal tersebut. Jika mendapat cobaan, kita harus ingat bahwa itu adalah ujian dari Allah, dan kita harus bersabar serta mencari hikmah di baliknya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada qada dan qadar. Semoga dengan memahami dan menerima takdir Allah, kita bisa menjadi hamba yang lebih tawakal dan sabar dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Kita tetap berusaha, namun hasil akhir selalu kita serahkan kepadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.